Shalom, salam jumpa lagi hari ini Kamis 3 Februari 2022 dan kita akan disapa oleh firman Tuhan dalam melanjutkan aktivitas kita hari ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 3. Dikatakan demikian. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, Anda percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat, itu adalah karena Roh Kudus. Siapa saja yang hidup yang digerakkan oleh Roh Kudus pasti akan mengenal Allah. Dengan demikian, ia akan melakukan segala sesuatu yang berkenan bagi Tuhan dan rela mengesampingkan keinginan daging. Dalam 1 Korintus 12 ini dinyatakan bahwa orang percaya adalah menjadi satu tubuh dalam Kristus, di mana ada banyak anggota dalam satu tubuh tersebut. Itulah gereja yang terdiri dari banyak umat, terdiri dari banyak jemaat. Kepada setiap anggota jemaat diberikan karunia-karunia yang berbeda-beda, dan itu diterima dari Roh yang sama. Oleh Roh, perbedaan karunia yang dimiliki oleh setiap umat itu akan menghasilkan suatu kuasa, power, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, bukan untuk memegahkan diri. Maka orang yang digerakkan oleh Roh Kudus pastilah mengajarkan kasih dan kerendahan hati melalui sikap saling menerima, sikap saling mengakui perbedaan. Sebab tidak mungkin seorang yang hidup digerakkan oleh Roh menjadi congkak, merendahkan sesamanya dan mengutuk. Itu tidak mungkin. Setiap orang yang digerakkan oleh Roh tentunya akan mengaku melalui perkataan maupun dengan perbuatan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dengan demikian terciptalah sukacita di dalam tubuh Kristus yang memiliki banyak anggota tersebut. Jadi Roh Kuduslah yang menyatukan semua orang yang memiliki pengakuan yang sama bahwa Yesus adalah Tuhan. Gereja yang disebut perkumpulan orang percaya adalah tubuh Kristus, dan kepada setiap anggota tubuh Kristus itu diberikan karunia, dan karunia itu berguna dan berfungsi sesuai dengan porsi masing-masing. Tidak ada karunia yang lebih utama atau lebih rendah. Jadi karunia apapun yang ada padamu saat ini, terima dan pergunakanlah sebaik mungkin untuk pembangunan tubuh Kristus. Tidak perlu merasa minder, apalagi merasa paling dibutuhkan. Yang pasti kita semua berguna bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Ya Tuhan Allah, kami percaya bahwa sesungguhnya Engkau mengaruniakan kepada kami rupa-rupa karunia berbeda-beda, dan itu semua baik adanya untuk membangun tubuh Kristus. Dan melalui perbedaan karunia itu pula kami boleh saling melengkapi satu dengan yang lain. Oleh karenanya biarlah kami semakin hidup di dalam Tuhan, merendahkan hati, tidak congkak, tetapi selalu mengandalkan pengajaran-Mu, kuasa-Mu dan Roh-Mu, sehingga setiap hal yang kami kerjakan itu adalah baik adanya, tercipta damai sejahtera dan memuliakan Tuhan. Hari ini melalui karunia yang ada pada kami masing-masing, biarlah kami pergunakan dengan sebaik mungkin dalam aktivitas kami, karena dengan itu pula kami akan menjadi kemuliaan, kami akan memuliakan Tuhan dalam segenap perjalanan hidup kami. Berkati yang sakit dan berilah kekuatan bagi yang lemah, serta tolonglah setiap orang dalam berbagai kesulitannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.